Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Saya Yogi Aulia Fajar berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan dan konseling. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas. Pengertian bimbingan dan konseling. Pertama, bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan adalah upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Kedua, layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Ketiga, konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Keempat, guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Kelima, konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh dan optimal serta mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Dan keenam, konselor atau guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling. Pertama, pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya. Kedua, fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. Ketiga, penyesuaian, yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Keempat, penyaluran, yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Kelima, adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik atau konseli. Keenam, pencegahan, yaitu membantu peserta didik atau konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya supaya peserta didik atau konseli tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Ketujuh, perbaikan dan penyembuhan, yaitu membantu peserta didik atau konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Konselor atau guru bimbingan dan konseling melakukan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga konseli berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. Kedelapan, pemeliharaan, yaitu membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat normal dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Kesembilan, pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik
atau konseli melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Dan yang ke-10, advokasi, yaitu membantu peserta didik atau konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Tujuan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu 1. Memahami dan menerima diri dan lingkungannya. 2. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. 3. Mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. 4. Menyesuaikan diri dan dengan lingkungannya. 5. Mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang ke-6, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Demikian akhir penjelasan materi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.